Kemarin kan gue udah bikin konten soal istilah-istilah ekonomi ya. Gue juga bikin sedikit soal summary-nya. Nah sekarang gue mau membahas perekonomian 2023 lebih dalam. Pro dan kontranya, baik dan buruknya, lebih dan kurangnya, gue berharap bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Dan ya intinya dari konten ini gue mau bilang ke teman-teman semua, 2023 nggak seburuk itu kok. Oke, sebelum kita memulai konten ini, ada baiknya gue berkenalan terlebih dahulu buat teman-teman yang belum pernah mampir ke channel ini atau belum pernah nonton video gue. Nama gue Ferry Irwandi, gue bukan financial planner, gue masih financial seeker, yang masih mengalami struggle finansial. Terus gue juga bukan influencer finansial ya, karena gue jarang bikin konten yang mempengaruhi keputusan finansial seseorang. Gue bukan orang yang nyuruh lu main binary option. Gue bukan orang yang nyuruh lu untuk beli saham tertentu. Gue bukan orang yang bilang kalau robot trading itu legit. Dan gue juga bukan orang yang menjelaskan tentang analogi Mona Lisa dan bilang ke kalian semua NFT adalah masa depan, beli sekarang, jangan sampai terlambat nanti menyesal. Konten yang gue buat yang sifatnya memberi pengaruh pada keputusan finansial seseorang mungkin ya konten yang menyarankan untuk jajan di warung sebelah rumah, atau konten yang bilang jangan main binary option, atau konten yang ngejelasin soal sisi gelap NFT. Dah, itu sih. Jadi ya gue bukan financial planner juga, gue bukan influencer finansial juga. Terus apa bagian dari hidup gue yang berhubungan dengan ekonomi sehingga gue bisa bikin konten soal proyeksi ekonomi? Ya nggak banyak sih. Pertama ya gue kuliah ekonomi, gue lulusan STAN. Kedua ya gue kerja di bidang ekonomi. Dan ya gue ada di World Economic Forum di annual meeting 2018 sama terakhir di G20 presidensi. Terus ya gue kerja hampir 10 tahun sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Dan pertanyaannya adalah apakah sekarang gue masih PNS Kementerian Keuangan? Kita bahas lain waktu karena gue nggak mau kehilangan potensi AdSense. Jadi ya gue bikin di konten lain aja. Oke, itulah sedikit background gue. Masalah kalian menganggap itu pantas atau enggak, layak atau enggak, kalian berhenti menonton video ini sampai di sini atau memutuskan untuk terus menonton video ini, semuanya ada di tangan kalian. Itu faktor eksternal yang nggak bisa gue kontrol kan. Castoy. Nah buat kalian yang memutuskan untuk menonton video ini sampai habis, semoga konten ini bermanfaat. Bukan cuma buat kalian, tapi buat gue juga. Mari kita lakukan. Ini konten santai aja, nggak usah gerasa gerusuh ya. Slow aja, slow. Yang mau makan silakan makan, yang mau ngerokok silakan ngerokok, yang mau buat kopi monggo silakan kopinya dibuat. Gue juga mau ngobrol-ngobrol slow aja di sini gitu. Soal ekonomi 2023 ya, seperti yang gue bilang tadi, gue langsung ke intinya. Menurut gue ekonomi 2023 tidak seburuk itu. Memang Presiden Jokowi sering menegaskan dan berulang kali bilang soal ekonomi gelap di tahun 2023. Tapi gelapnya seperti apa dan siapa yang merasakan gelap, ini kan harus di breakdown dulu ya. Terus apa dasar pendapat gue? Apakah opini pribadi atau teori konspirasi? Enggak. Enggak ada. Sumber rujukan utama dari pendapat gue itu ada 5. Pertama, outlooknya World Bank, terus reportnya IMF, terus outlook APBN 2023 kita, terus juga ada data BPS, terus terakhir artikel yang dimuat di Kompas dari ekonom favorit gue, idola gue Pak Khatib Basri, mantan bos juga ya. Nah, dari situ gue mendapatkan banyak hal. Udah gue akan coba sampaikan sebaik-baiknya di konten ini tentang apa yang gue dapat dari bahan-bahan tadi gitu. Kayaknya udah cukup lah ya gue ngejelasin teman-teman soal pandemi, perang Rusia Ukraina, supply chain, logistik, krisis energi dan lain sebagainya. Kayaknya teman-teman juga udah paham soal itu. Kalau kalian masih belum mengerti dan belum paham kondisinya, kalian bisa nonton. Terus juga kalau misalnya ada istilah-istilah ekonomi yang gue sebut nantinya dan kalian bingung artinya, gue juga udah siapin kontennya supaya kalian paham apa yang gue bicarakan. Apalagi yang kalian butuh. Teman-teman harus sadar satu hal ya, di Eropa itu kan sekarang masuk musim dingin. Kebutuhan Eropa atas gas itu meningkat, sedangkan Rusia itu membatasi pasokan gasnya, apalagi ke Jerman ya kan. Nah Jerman itu kan salah satu ekonomi utama di Eropa ya. Keadaan ini terus-terusan terjadi ya, manufaktur dari Jerman bisa rontok. Jerman rontok ya semuanya bisa kena imbasnya gitu kan. Nah makanya kita tuh nggak bisa denial, ekonomi tahun depan itu sangat besar kemungkinannya untuk melambat kalau kita bicara skup global dan internasional, karena beberapa faktor pandemi, logistik, supply chain, perang Rusia Ukraina dan lain sebagainya tadi. Itu wilayah dunia yang terdampak paling parah ya jelas Eropa. Juga kondisi Amerika Serikat juga kalian juga udah paham kan, angka penganggurannya, inflasinya dan lain sebagainya. Mereka justru emang butuh kebijakan kontraktif kalau dalam ekonomi itu, mau moneter maupun fiskalnya gitu, untuk mengembalikan situasi kembali normal gitu. Jadi ya poin pertama yang harus teman-teman paham, ekonomi dunia memang melambat di tahun 2023.
sangat-sangat besar kemungkinan itu terjadi. Terus apakah perlambatan ekonomi global tahun depan ini akan berpengaruh besar buat Indonesia? Pertama yang harus kita pahami juga adalah pengaruh pasti. Nggak mungkin nggak, pasti berpengaruh. Tapi kan yang harus kita telah seberapa besar pengaruhnya, seberapa dalam pengaruhnya, kan begitu. Orang bilang, apakah Indonesia akan jatuh dalam resesi? Kan pertama kita harus paham dulu definisi resesi. Resesi bisa dibilang ketika PDB mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. Ada yang nanya ke gue, kontraksi itu apa? Kontraksi itu ada penurunan ekonomi secara agregat. Masih bingung? Nah, ini gue jelasin. PDB itu kan komponen penyusunnya pertama konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurang impor. Itulah nilai PDB suatu negara. Ketika nggak banyak orang yang mampu membeli, maka produksi berkurang, ya kan? Kenapa produksi berkurang? Itu juga udah gue jelasin di konten sebelumnya soal supply and demand. Ketika investasi juga ikut menurun, ketika konsumsi government juga ikut menurun, dan ekspor impor lesu, maka keadaan ini kita bisa bilang kontraksi. Contohnya, kalau misalnya di kuartal 1 2021 PDB kita 100, tapi kuartal 1 2022 PDB kita cuma 95, berarti keadaan ini bisa kita bilang min 5% year to year. Nah, paham nggak? Dan kalau ini terjadi lagi di kuartal kedua, maka ya secara teknis itu sudah bisa dibilang sebagai resesi. Dan seberapa buruk sebenarnya barang yang bernama resesi ini? Ya coba kalian ingat sendiri, karena di tahun 2020 kita mengalami resesi. Bagaimana dampaknya buat hidup kalian? Coba diingat lagi. Bulan Maret itu resesi loh. Nah, sekarang kita lihat pengaruh ekonomi global pada komponen penyusun PDB tadi. Nah, setiap negara, misalnya Korea, Jepang, Singapura, itu bergantung banget sama ekspor impor gitu. Nah, di negara lain pun variatif gitu. Di Indonesia, komponen penyusun PDB terbesar itu masih dipegang sama konsumsi rumah tangga. Ekspor impor kita pertumbuhannya sebenarnya cepat, tapi nilainya masih kecil. Makanya ketika ada shock di ekonomi global, negara-negara yang bergantung sama ekspor impor jelas terdampak. Misalnya kayak Singapura tadi atau Korea. Nah, di Indonesia, ketika ekonomi global mengalami perlambatan, maka pengaruhnya itu tidak akan terlalu besar untuk keadaan Indonesia sekarang. Karena kita tidak terlalu terintegrasi dengan ekonomi global. Itu faktor pertama. Kalau kata Pak Khatib Basri itu ya, soal integrasi ekonomi Indonesia dengan perekonomian global. Lu nggak akan mengalami perceraian kalau lu nggak menikah. Nah, itu. Nangkep nggak? Kedua, ya kita bersyukur tinggal di Indonesia sebenarnya. Ketika terjadi kelangkaan gandum, kita makannya nasi. Kita nggak punya winter. Saat Eropa struggle masalah gas Rusia ini dan mencari batu bara, di Indonesia batu bara berlimpah. Kita kalau masak nggak perlu pakai minyak biji matahari, kita bisa pakai sawit. Karena kita negara penghasil komoditas, Tuhan sayang sama Indonesia, jadi dikasih semua lah itu. Itulah kenapa baik IMF maupun World Bank itu memproyeksikan saat negara lain mengalami perlambatan ekonomi, Indonesia malah akan tumbuh gitu, berkisar 5,2 sampai 5,3%, atau dengan skenario lain bisa tumbuhnya cuma 4,6%, yang mana ruang fiskal kita kan defisitnya dijaga 3% ya, artinya ada penyesuaian 1,6% dari PDB. Itu kalau kita baca dari outlook-nya World Bank. Dan ini bisa ditinjau juga dari aktivitas real masyarakat, aktivitas perekonomian real masyarakat. Ketika subsidi BBM dikurangi, gue khawatir itu akan memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat gitu, secara keseluruhan. Tapi ya seperti yang sama-sama kita lihat, ternyata ini masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Ada tremor tapi nggak yang berdampak sangat besar juga, nggak ngejatuhin kita dalam krisis juga. Terus kalau kita lihat aktivitas masyarakat seperti yang gue gambarkan dari apa yang terlihat ya, konser Justin Bieber dengan harga tiket 8 juta ternyata bisa sold out. Terus di setiap konser-konser musik kita lihat hampir semuanya juga sold out, yang datang bisa puluhan ribu orang. Terus gue juga ngambil sampel di industri film, kalian lihat tahun 2022 ini banyak banget film yang mecahin rekor penonton terbanyak ya. Terus kalau kalian lihat juga data penjualan game di Steam, kalian pasti paham, oh orang Indonesia punya duit ya gitu. Terus juga kalian tahu kan tiket pesawat itu sekarang mahal. Tapi ternyata walaupun mahal sekalipun, yang menggunakan pesawat terbang juga masih relatif tinggi. Jadi ya di situ bisa jadi bayangan yang sangat kasar lah bagaimana daya beli masyarakat sekarang saat ini. Kalau memang kondisinya akan sangat berat dan seburuk itu, seharusnya sudah bisa dirasakan sekarang. Tapi ya faktanya daya beli masyarakat ternyata masih kejaga. Seperti yang gue bilang tadi, dampaknya pasti ada lah di Indonesia ketika ekonomi global, ekonomi dunia mengalami perlambatan ya. Dan yang merasakan dampak paling besar mungkin ya perusahaan-perusahaan valuasi, ya, startup valuasi. Perusahaan yang dibikin bukan untuk ngejar profit, tapi ngejar valuasi. Setelah valuasinya tinggi, exit plan, pergi.
Ini adalah jenis-jenis perusahaan yang kena dampak paling besar. Kenapa? Karena kan mereka butuh bakar uang untuk menaikkan valuasi itu. Dan uang yang dibakar itu kan perlu investor gitu kan. So, ketika ekonomi mengalami perlambatan, ya tingkat investasi orang juga semakin turun. Jika ada capital outflow dari negara-negara berkembang karena interest rate-nya Amerika naik, ya uang-uang bakal masuk ke Amerika gitu. Jadi ya bisa dibilang ketika itu terjadi ya makin susah untuk nyari investor malaikat, investor baik hati. Mau nggak mau ketika nggak ada lagi uang yang dibakar, mereka harus mengurangi beban ya. Artinya ketika mereka mengurangi beban, salah satu cara yang dilakukan adalah pemutusan kerja atau PHK bagi pegawai-pegawai. Nah, itulah salah satu risiko yang akan dihadapi. Bagaimana dengan perusahaan konservatif atau perusahaan yang tujuannya adalah mencari untung dari transaksi yang dilakukan, ya mungkin lebih settle. Apalagi perusahaan UMKM yang modalnya, barangnya, itu semuanya lokal gitu. Apalagi dibuat dengan pendanaan pribadi ya, mungkin punya ketahanan yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan valuasi ini tadi. Terus kedua ya masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Terus perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tergantung sama ekspor dan impor juga jelas terkena dampaknya karena kan mau nggak mau harus ngikutin perekonomian global ya. Ketika supply-nya bergerak kemana, demand-nya bergerak kemana, maka itu akan berpengaruh sama probis yang mereka jalani. Dan beberapa pihak lain yang memang bergantung pada dinamika perekonomian global. Jadi ya itu mungkin yang kena direct impact dari pelambatan ekonomi di tahun 2023. Resesi ekonomi global mungkin terjadi di tahun 2023. Nggak ada salahnya waspada karena ya proyeksi, still proyeksi gitu. Semua situasi bisa aja terjadi dan ketika situasi terburuk terjadi ya at least kita udah siap. Sedangkan di kondisi yang terlihat ingat-bingar aja kita harus waspada, apalagi yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Tapi ya jangan sampai takut atau panik lah. Dan gue nggak bisa 100% memastikan kalau apa yang gue bilang ini akan jadi kenyataan. Bisa saja situasi itu memang benar-benar buruk dan bisa aja 2023 benar-benar kiamat, literal kiamat, karena who knows, tiba-tiba ada meteor gitu atau ada planet Nibiru atau apa kayak skenario nya gitu kan, nggak ada yang bisa memastikan pak. Nah itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.